Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin memaparkan untuk materi penampang melintang jalan. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Ardianti Agustina, kemudian Osi Nurwidia Asuti, Muhammad Rehan, dan Inggi. Kita lanjut saja ke topik pembahasannya. Penampang melintang jalan yang didesain tergantung pada lokasinya, yaitu ada di dalam SCJ primer, di luar kota, atau SCJ sekunder yang di dalam kota. Kemudian tergantung kepada fungsi jalan, kelas pengguna jalan, spesifikasi penyediaan prasarana jalan, tergantung juga kepada volume lalu lintas harian rata-rata atau LHRT, dan jenis-jenis kendaraan seperti mobil, bus, truk, dan sepeda motor. Kemudian desain juga tergantung kepada jalan baru atau jalan lama yang ditingkatkan, ketersediaan angkutan umum, kondisi lapangan atau lingkungan, yaitu topografi, geologi, utilitas publik, lebar rumija, dan vegetasi. Dan ini juga yang terakhir, yaitu tergantung kepada ketersediaan material untuk membuat jalan itu sendiri. Untuk tipikal penampang melintang jalan diantaranya adalah pertama jalur lalu lintas, kedua bahu luar dan bahu dalam pada JRY dan JBH. JRY itu sendiri yaitu jalan raya dan JBH itu jalan bebas hambatan. Kemudian ada perge jika ada, kemudian ada selokan samping, ambang pengaman, dan ada lereng jika ada. Badan jalan itu terdiri dari jalur lalu lintas dan bahu jalan. Lebar lajur lalu lintas. Untuk desain, lebar lajur lalu lintas paling kecil itu diatur dalam Permen PU nomor 19/20011, ditunjukkan pada tabel 5/58. Di tabel ini sendiri kita bisa melihat seberapa lebar lajur lalu lintas paling kecil yang diatur tersebut. Misalnya seperti ini, pada PD kecepatan tinggi yaitu lebih dari 80, lebar lajur lalu lintas paling kecilnya itu harus 3,60 meter. Dan untuk kecepatan sedang, PD-nya itu harus lebih besar dari 40 dan kurang dari 80. Lebar lajur lalu lintas paling kecilnya yaitu 3,50 meter. Untuk kecepatan rendah, PD-nya kurang dari 40. Lebar lajur lalu lintas paling kecilnya itu 2,75 meter. Lebar lajur lalu lintas untuk JBH jalan bebas hambatan dan JRY jalan raya diukur dari sisi dalam marka membujur, garis tepi jalan atau garis menerus, atau sumbu marka garis membujur pembagi lajur atau garis terputus-putus, ke sisi dalam marka membujur garis menerus atau ke sumbu marka membujur garis terputus-putus, pasal 6 ayat 4 Permen PU nomor 19 garis miring PRT garis miring M garis miring 2011. Untuk lebar lajur lalu lintas untuk JSD dan JKC diukur dari sumbu marka membujur ke sumbu marka membujur. Pasal 6 ayat 5 Permen PU nomor 19 garis miring PRT garis miring M garis miring 2011. Di samping yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang di tabel 5.58 itu, beberapa ukuran lebar lajur yang lebih kecil dari ukuran lebar lajur yang paling kecil, diperlukan ukuran-ukuran antara dan lebih kecil seperti ditunjukkan dalam tabel 5-3 dan tabel 5-4. Ukuran ini diperuntukkan bagi jalan-jalan yang LHRT-nya lebih rendah dari yang dibakukan. Sebagai contoh, jalan dengan lebar lajur 3 meter lebih kecil dari 3,5 meter. Sebagai lebar paling kecil dari jalan sedang, yaitu 7 meter dibagi 2 atau lebih besar dari 2,75 meter. Sebagai jalan kecil yaitu 5,5 meter dibagi 2 yang masih memadai untuk melayani lalu lintas yang masih rendah pada jalan LHRT. Di beberapa tempat mungkin perlu menyediakan penambahan lebar lajur hingga muka curb seperti pada di gambar 5-48, yaitu untuk menghilangkan dampak garis perkerasan dan garis mulut curb yang tidak rata, atau profil curb yang memiliki kanal lebih lebar, misalnya 450 mm,
karena di daerah tersebut curah hujannya mungkin tinggi. Kemudian, lebar jalur lalu lintas juga perlu diperlebar pada tikungan guna mengakomodasi lintasan tambahan yang diperlukan oleh truk atau bus. Radius lekungan horizontal yang lebih besar dari 300 meter tidak memerlukan pelebaran jalur. Nah, jika diperlukan pelebaran, maka lebar lajur harus dibatasi hingga maksimumnya 4,6 meter. Karena dengan lebar tersebut memungkinkan dua mobil berjalan berdampingan dalam lajur yang sama. Jika diperlukan lebar jalan yang lebih besar dari 4,6 meter untuk membeloknya truk, maka si marka garis tepi dapat ditempatkan pada batas lebar lajur 3,5 meter. Dan pelebaran lajur diakomodasikan pada bahu jalan yang diperkeras dengan penuh atau full depth. Pada tabel 5-59, lebar lajur jalan pada JSD, ada unsur lajur umumnya yaitu dengan lebar jalur 3,5 meter, lebar lajur lalu lintas umum yang digunakan pada semua jalan dengan batas kecepatan kurang dari 80 km per jam. Untuk lajur paling tepi yang diperlebar dengan lebar jalur 4,2 sampai 4,5 meter, lokasinya di mana pengendara sepeda motor dan pengguna jalan yang lain berbagi jalur yang sama. Untuk lebar minimum antara muka curb dengan saluran atau gutter, itu lebar jalurnya 5 meter. Lebar satu lajur tunggal yang dapat digunakan pada lajur membelok ke kiri atau lebar satu jalur pada jalan dua jalur dua arah dengan median yang dipertinggi. Kemudian untuk tempat mendahului kendaraan yang mogok, lebar lajurnya 2 kali 4,0 kali 8,0 meter. Nah, lebar dua lajur yang memungkinkan dua kendaraan untuk secara pelan-pelan mendahului kendaraan yang mogok. Untuk tabel 5-60, lebar lajur jalan pada JRY dan JBH, ketentuannya yaitu diantaranya ketika lajur lalu lintas umum itu harus lebar jalurnya dengan 3,6 meter. Untuk JBH dan JRY dengan PD yang lebih dari 80 km per jam. Untuk lajur pada ram atau interchange, itu lebar jalurnya harus 3,5 sampai 4,5 meter. Dengan rentang lebar lajur pada ram interchange. Kemudian untuk bahu kiri atau berpenutup pada seluruh lebar bahu, lebar jalurnya itu 3 meter. Lebar bahu minimum yang berbatasan dengan pagar pengaman. Lebar bahu minimum untuk JBH dengan jumlah lajur per arah 3 atau lebih. Untuk bahu dalam atau pembatas atau berpenutup pada seluruh lebar bahu, lebar jalurnya 3 meter juga. Dengan keterangan lebar bahu minimum yang berbatasan dengan pagar pengaman, lebar bahu minimum untuk JBH dengan jumlah lajur per arah 3 atau lebih. Lebar bahu jalan dapat dipersempit di beberapa ruas tertentu jika terdapat kolom jembatan atau halangan besar serupa. Pertahankan jarak minimum dari jalur lalu lintas ke pagar pembatas jalan di mana bahu jalan menyempit. Untuk bahu jalan selebar 3 meter memungkinkan truk untuk berhenti sepenuhnya di luar jalur lalu lintas. Jenis permukaan jalan. Pemilihan jenis permukaan jalan didasarkan pada volume dan jenis lalu lintas, kondisi tanah, iklim, kinerja perkerasan di wilayah tersebut, ketersediaan material, pertimbangan lingkungan, dan biaya, yaitu termasuk biaya keseluruhan pemeliharaan selama umur pelayanan. Desain struktural perkerasan diatur dalam Manual Desain Perkerasan Jalan atau DJBM 2017. Genangan atau aquaplaning, di mana ada genangan air, itu bisa terjadi tergantung pada ketebalan air, geometrik jalan, kecepatan kendaraan, kedalaman alur ban, tekanan ban, dan kondisi perkerasan jalan. Nah, untuk mengurangi potensi genangan ini, hendaknya diperhitungkan kemiringan melintang muka perkerasan.
karakteristik kekerasan-perkerasan, dan geometrik horizontal dan vertikal selama tahap perencanaan. Kedalaman aliran air di atas muka perkerasan bisa diperiksa dan diminimalkan dengan menggunakan metode yang dibuat dalam Pedoman Desain Drainase atau DJBM tahun 2013. Kemiringan melintang perkerasan jalan. Jalan lurus dengan dua lajur dua arah atau tikungan datar mempunyai titik punggung di tengah dan kemiringan ke arah kedua tepi perkerasan seperti ditunjukkan dalam tabel 5-61. Nah, kemiringan melintang adalah kemiringan permukaan badan jalan terukur normal terhadap garis tengah desain atau jalan. Maksud dari kemiringan melintang ini adalah untuk mengalirkan air pada badan jalan yang lurus dan tikungan serta memberikan super elevasi pada lengkung horizontal. Kemiringan melintang perkerasan jalan pada jalan lurus untuk berbagai jenis perkerasan ditunjukkan dalam tabel 5-61 yang ada di slide berikutnya. Berikut tabel 5-61 yaitu tabel kemiringan melintang perkerasan tipikal pada jalan lurus. Untuk jenis perkerasan tanah liat, kemiringan melintangnya itu 5%. Untuk jenis perkerasan kerikil atau gravel atau waterbound makadam yaitu kemiringan melintangnya 4%. Untuk burtu atau burda, kemiringan melintangnya 3%. Untuk jenis perkerasan aspal, kemiringan melintangnya 2-3%. Dan untuk jenis perkerasan beton semen, kemiringan melintangnya 2%. Dengan catatan, kemiringan normal perkerasan jalan umumnya 3%, kecuali pada jalan JSD di perkotaan dan JBH dapat digunakan 2%. Penetapan kemiringan normal ini dapat berpedoman sebagai berikut, yaitu kemiringan normal 2% diterapkan terutama pada pelapisan ulang yang kondisi kemiringannya existingnya sudah 2% dan rekonstruksinya jalan lebar parsial. Sedangkan untuk kemiringan normal jalan 3% diterapkan terutama pada pembangunan jalan baru atau perkerasan aspal, pelapisan ulang yang kondisi kemiringan existingnya sudah 3% dan rekonstruksi jalan lebar penuh jalur lalu lintas. Garis punggung pada jalan lurus 2/2 TT, di mana itu artinya jalan dua lajur dua arah tak terbagi. Garis punggung ini terletak di tengah. Saat melakukan manuver mendahului, pengemudi melintas dan melintas ulang garis punggung. Truk dengan titik gravitasi tinggi yang melindas garis tersebut bisa bergoyang dari sisi ke sisi ketika melintas dengan kecepatan tinggi. Pembentukan membulat sepanjang 2 meter bisa dilihat pada gambar 5-49. Itu digunakan untuk menggabungkan dua kemiringan melintang yang berlawanan untuk menjaga stabilitas truk. Bisa dilihat pada gambar 5-49, pembulatan 2M melintang garis punggung. Ada lengkung vertikal yang tidak berskalanya 2 meter, kemudian bagian kanan dan kirinya sama-sama kemiringan dengan 3%. Nah, perubahan kelandaian sebesar 6% dalam gambar 5-49 ini tidak boleh dilampaui karena ini sudah mendekati batas kestabilan truk umumnya. Badan jalan pada jalan tak terbagi. Badan jalan pada jalan tak terbagi didefinisi sebagai penampang jalan yang terdiri dari jalur lalu lintas dan bahu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan. Pada gambar 5-50 di slide berikutnya, itu menunjukkan tipikal badan jalan dua lajur dua arah tak terbagi atau 2/2 TT dengan garis punggung jalan di tengah dan bahu jalan. Bisa dilihat pada gambar 5-50, ini ada potongan melintang jalan dua lajur dua arah. Untuk badan jalan pada jalan terbagi, pada JRY dan JBH, yaitu jalan raya dan jalan bebas hambatan, badan jalan memiliki dua jalur lalu lintas dengan masing-masing dua atau lebih lajur yang dipisahkan oleh median. Nah, tipikal kemiringan melintang berupa satu lereng menerus sepanjang lebar jalur lalu lintas ada pada gambar 5-51 di slide berikutnya. Di sini kita bisa lihat pada gambar 5-51 ada potongan melintang jalan terbagi.
Bahu jalan. Nah, bahu jalan berada di kedua sisi jalur lalu lintas. Untuk jalan yang dilengkapi median, lebar bahu dalam dan bahu luar bisa sama bisa juga berbeda. Bahu jalan segaris dengan perkerasan dan mulai dari tepian jalur lalu lintas hingga tepian badan jalan. Kecuali jika bahu jalan diberi lapisan berpenutup seperti aspal atau beton, maka bahu jalan harus miring ke arah menjauhi jalur lalu lintas. Berikut fungsi bahu jalan bagi lalu lintas, yaitu yang pertama memberikan ruang bagi kendaraan kehilangan kendali untuk kembali terkendali. Yang kedua, ruang bagi kendaraan untuk berhenti di atas permukaan keras pada jarak aman dari lajur lalu lintas. Yang ketiga, daerah yang bisa dilalui untuk penggunaan kendaraan darurat. Yang keempat, ruang bebas terhadap halangan lateral seperti rambu-rambu. Kemudian ada ketika bahu jalan diberi lapis aspal akan memberi lebar tambahan untuk lintasan roda kendaraan besar. Kemudian fungsi lainnya yaitu jarak pandang ditingkatkan sehingga meningkatkan keselamatan jalan. Kapasitas jalan meningkat karena kecepatan seragam dimungkinkan. Kemudian keterbukaan ruang yang dibuat oleh bahu jalan lebar membuat mengemudi lebih mudah mengendarai kendaraan dengan ketegangan atau stres yang lebih kecil. Terus kemudian ada dalam keadaan tertentu bisa menjadi ruang bagi pengendara sepeda. Lebar bahu termasuk lebar penutup. Lebar bahu jalan diukur dari tepi luar jalur lalu lintas, termasuk marka garis tepi, ke tepi terluar badan jalan dan tidak termasuk lebar untuk bump, surrounding atau lebar tambahan apapun yang disediakan untuk mengakomodasi patok pengarah jalan atau pagar pengaman. Kemiringan melintang bahu jalan. Kemiringan bahu jalan umumnya lebih curam dari lajur lalu lintasnya untuk membantu drainase permukaan jalan dengan kenaikan marginal 1%. Namun, jika bahu jalan terdiri dari perkerasan penuh dan diberi lapisan penutup, lerengnya bisa sama dengan perkerasan jalan di sebelahnya untuk memfasilitasi konstruksi. Pada jalan lurus, kemiringan bahu jalan ditampilkan dalam tabel 5-62. Pada bagian tikungan yang bersuperelevasi, kemiringan bahu jalan pada sisi yang tinggi dan yang rendah harus sama dengan kemiringan melintang lajur lalu lintas. Kemiringan melintang 5% atau lebih, potongan melintang patch jalan mungkin akan memerlukan perawatan lebih sering dan hendaknya dipantau. Pada tabel 5-62, kemiringan melintang bahu jalan. Ketika material bahu jalannya tanah dan liat, kemiringan melintang bahu jalan diperkirakan harus 5-6%. Untuk material bahu jalan kerikil atau batu pecah, kemiringan melintang bahu jalannya harus 4-5%. Dan untuk material yang 60% dari kekuatan perkerasan jalur lalu lintas beraspal, kemiringan melintang bahu jalannya 4-5%. Untuk material bahu jalan perkerasan penuh dengan lapis beraspal, kemiringan melintang bahu jalannya harus 4-5% juga. Untuk material bahu jalan beton, kemiringan melintang bahu jalannya sesuai jalur lalu lintas. Pedge dianggap sebagai bagian formasi jalan yang menghubungkan bahu jalan dengan lereng seperti ditunjukkan pada gambar 5-52. Fungsi utama pedge adalah untuk memberikan pertama transisi yang bisa dilintasi di antara bahu jalan dan lereng untuk membantu pengendalian kendaraan yang hilang kendali. Yang kedua, permukaan keras untuk kendaraan berhenti pada jarak aman dari lajur lalu lintas. Ketiga, penyangga tepian susunan material perkerasan bahu jalan. Dan yang keempat, ruang bagi pemasangan patok-patok pengarah jalan dan pagar pengaman jalan. Yang kelima, mengurangi pengerusan atau scoring akibat aliran air hujan. Lebar pedge, lebar minimum dan fungsi pedge ditampilkan dalam tabel 5-63 di slide berikutnya. Nah, lebar pedge pada jalan arteri agar ditentukan sesuai perubahan kemiringan lateral, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5-52 dan dimodifikasi jika diperlukan untuk mengakomodasi pagar pengaman jalan.
Pada tabel 5 strip 63 ini kita bisa melihat ada fungsi penyangga bahu jalan dan penempatan patok-patok pengarah jalan itu lebarnya 1 meter dan transisi antara bahu jalan dan lereng yang bisa dilintasi ini lebarnya 1 sampai 6 meter. Untuk menyediakan ruang bagi pemasangan pagar pengaman jalan dan tambahan untuk terminal pagar pengaman itu lebarnya 1,5 meter. Untuk pencapaian jarak pandang horizontal atau untuk menyeimbangkan galian dan timbunan, lebarnya dihitung jika diperlukan. Patch rounding. Rounding antara patch dan lereng sangat penting dalam meminimalkan kecelakaan terguling. Patch rounding pada gambar 5 strip 52 di slide berikutnya memperkenankan persinggungan ban tetap terjaga dan mengurangi kemungkinan terguling. Kendaraan yang tak terkendali bisa terbang sejenak jika lebar pecahannya 0,5 meter dan perubahan lereng lebih dari 7%. Patch rounding hendaknya diberikan pada median tanpa curb di mana perubahan lateral terhadap kemiringan adalah lebih besar dari 10%. Juga rounding pada lereng mengurangi potensi kendaraan terbalik. Pada gambar 5 strip 52 patch rounding, kita bisa melihat pada gambar ini persinggungan ban tetap terjaga dan ini tuh bisa mengurangi kemungkinannya terguling. Kita harus memperhatikan kemiringan melintang bahu jalannya itu menerus melintasi patch ke titik sumbu. Selanjutnya yaitu lereng. Lereng adalah permukaan yang menghubungkan badan jalan atau elemen penampang melintang lainnya seperti verge atau bahu jalan ke permukaan tanah. Lereng dapat berfungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu lereng menyediakan daerah untuk mengendalikan kembali kendaraan yang hilang kendali. Kendaraan yang keluar lajur akan menghadapi bagian lereng menurun atau forward slope, bagian lereng menanjak, back slope, bagian lereng melintang, transverse slope, dan saluran samping. Yang kedua itu lereng pada sisi jalan berupa timbunan atau galian berperan sebagai area pemulihan bagi kendaraan yang keluar jalur lalu lintas dengan ketentuan sebagai berikut. Memiliki lebar ruang antara sisi perkerasan jalan dengan lereng yang mencukupi. Memiliki permukaan yang kuat dan rata, tidak terdapat objek tetap yang berbahaya dan memiliki kemiringan yang memadai. Yang ketiga yaitu lereng dapat digunakan sebagai bagian daerah penataan lahan, landscape, dan yang terakhir lereng digunakan untuk akses kendaraan pemeliharaan jalan. Terdapat dua tipe kemiringan lereng, yaitu yang pertama kemiringan yang memungkinkan kendaraan keluar lajur, tetapi dapat dikendalikan dan kembali ke lajur lalu lintasnya. Yang kedua yaitu kemiringan yang sulit untuk mengembalikan kendaraan kembali ke lajur lalu lintasnya. Pada timbunan lebih dari 3 meter sebaiknya tidak menyediakan rubeja, tetapi menggunakan pagar pengaman. Penyediaan rubeja di atas timbunan selain penyediaan power dengan satu kemiringan yang relatif datar, dapat juga digunakan power dengan dua kemiringan berupa recoverable power dan non-recoverable power. Dapat dilihat dari gambar di bawah. Konsekuensinya perlu disediakan area bebas objek tetap atau bebas hambatan apapun. Apabila jarak rubeja sesuai tabel tidak dapat dipenuhi oleh power yang ada, maka diperlukan back slope untuk memenuhi kekurangan jarak ruang bebas power dapat dilihat dari gambar. Jalan yang berada di bagian galian memiliki sisi jalan berupa konfigurasi foreslope dan backslope. Untuk konfigurasi sisi jalan berupa foreslope dan backslope dapat dinyatakan aman bagi kendaraan apabila nilai kelandaian backslope 1V banding lebih dari 3H dan tidak terdapat objek tetap yang berbahaya. Backslope adalah lereng menanjak di bagian sisi jalan. Untuk gambar penampang melintang untuk saluran tipe P dan tipe
trapesium dapat dilihat pada gambar. Berikut ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhitungkan ketika memilih kemiringan lereng. Yang pertama itu hasil dan rekomendasi investigasi geoteknik. Kedua, stabilitas lereng, keamanan lereng, kemiringan timbunan lereng, seperti diuraikan pada slide sebelumnya, biaya untuk pemeliharaan lereng terpilih, dan persyaratan aksesibilitas di masa depan dengan mempertimbangkan masalah keselamatan dan kesehatan kerja, tampilan dan dampak lingkungan, keseimbangan pekerjaan tanah, ketersediaan lebar ruang pengawasan jalan, kemampuan untuk penataan lahan atau landscape. Lereng yang lebih landai dari nilai dalam tabel hendaknya digunakan jika memungkinkan. Jika lereng yang lebih curam tidak dapat dihindari, maka pagar pengaman diperlukan. Desain tipikal kemiringan lereng dapat dilihat kondisi lereng, lereng tanah, batuan, dan median. Dengan catatan bisa lebih curam jika kondisi geotekniknya memperkenankan. Lereng lebih curam bisa dipertimbangkan dengan mengkombinasikan dinding pengaman untuk melindungi kendaraan tak terkendali. Akan tetapi perhatian perlu diberikan pada praktik pemeliharaan yang aman dan penanganan permukaan yang diperlukan. Selanjutnya, konstruksi lereng bertangga. Konstruksi lereng bertangga mempunyai dampak menguntungkan sebagai berikut. Yang pertama, meniadakan keuntungan mendatar kemiringan lereng untuk mencapai kestabilan, meminimalkan kemungkinan batuan jatuh ke perkerasan, mengurangi gerusan permukaan lereng, mengurangi jumlah air dalam galian yang ditampung drainase, menyediakan akses lebih mudah untuk pemeliharaan permukaan lereng, meningkatkan tampilan galian, membantu mengembalikan tumbuhan atau vegetasi. Yang terakhir, meningkatkan jarak pandang pada lengkung horizontal. Untuk konstruksi lereng bertangga dapat dilihat pada gambar berikut. Rounding lereng. Rounding pada puncak semua lereng galian adalah penting untuk mengurangi erosi, terutama saluran air atau rilling. Itu aliran air terbentuk ketika air menggerus tanah atas pada sisi bukit. Ukuran rounding berada dalam rentang minimal 1 kali 1 meter hingga maksimum 6 kali 6 meter, proporsional terhadap tinggi lereng. Median disediakan untuk meningkatkan keselamatan dan pengoperasian jalan. Fungsi utama median adalah sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan dan mengurangi konflik antara arus lalu lintas yang berlawanan, mencegah pergerakan penyeberangan dan membelok yang tidak diperbolehkan, melindungi kendaraan yang berbelok ke kanan dan menyeberang, tempat untuk meletakkan perlengkapan jalan, dan peralatan pengatur lalu lintas seperti rambu-rambu, lampu pengatur lalu lintas, dan penerangan jalan. Memberikan tempat perlindungan bagi pejalan kaki sehingga bisa menyeberangi 2 jalur sekaligus. Mengurangi efek silau, sorotan lampu, dan turbulensi udara dari arus lalu lintas berlawanan. Menyediakan ruang untuk landscape. Mengakomodasi perbedaan ketinggian di antara 2 jalur lalu lintas. Menjadi dinding pengaman atau safety barrier. Untuk menjadi daerah henti darurat pada jalan yang memiliki 3 atau lajur lalu lintas di setiap jalurnya. Memberikan area pengendalian kembali terhadap kendaraan yang tak terkendali. Mencadangkan ruang jalan untuk penambahan jalur di masa yang akan datang. Untuk contoh penampang melintang median tipikal, gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya contoh tipikal bukaan median mid-block. Dimensi dan ciri dari bukaan median mid-block bergantung pada yaitu lebar median, ada atau tidaknya pagar pengaman median, jenis kendaraan yang menggunakannya, dan apakah lokasi berada pada lingkungan kecepatan tinggi atau kecepatan rendah.
Dalam menetapkan lokasi bukaan median, hal-hal berikut perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu lokasi yang ideal adalah ruas yang cekung dan lurus dengan jarak pandang yang besar. Bukaan median tidak ditempatkan pada tikungan horizontal atau lengkung vertikal cembung. Pada jalan antar kota berkecepatan tinggi, bukaan median perlu ditempatkan pada jarak interval maksimum 5 km dan tidak lebih dekat dari 3 km dari persimpangan atau simpang susun. Bukaan median harus ditempatkan di bagian hilir lubang drainase median, sehingga tidak memerlukan pemasangan pipa dan dinding kepala yang terkait. Lokasi yang dianjurkan adalah sedikit menjauhi atau searah dengan arah lalu lintas dari tempat telepon darurat atau JBH, dan titik akses ke properti pribadi pada jalan non-JBH, yang cukup guna memungkinkan pengendara untuk menyatu dengan arus lalu lintas dan menyeberangi ke lajur perlambatan di samping median. Berikutnya persyaratan desain guna memastikan bahwa bukaan median berfungsi dengan baik. Yang pertama, lajur untuk putar balik disediakan pada semua bukaan median, karena jika tidak, maka akan berakibat tabrakan dari belakang dan samping. Lajur untuk putar balik disediakan pada antrian, perlambatan, dan akses kendaraan. Bukaan yang tidak diberikan lampu lalu lintas hanya dapat digunakan untuk belok ke kanan, namun tidak boleh untuk pergerakan memotong jalan. Bukaan median tidak disediakan pada lajur untuk belok ke kanan. Rancangan bukaan median yang memungkinkan kendaraan untuk berhenti bersebelahan sementara menunggu untuk dapat berbelok ke kanan atau manuver perlintasan perlu dihindari, atau yakni tidak boleh terlalu besar sehingga menciptakan kondisi yang tidak aman, karena keberadaan mobil yang terlalu banyak akan mengganggu garis pandang masing-masing pengemudi. Selanjutnya yaitu contoh bukaan median darurat pada JRY antar kota. Gambarnya dapat dilihat, dan gambar kedua yaitu contoh bukaan median untuk manuver berbalik arah dan akses ke jalan properti. Saluran drainase. Saluran samping berfungsi membuang air dari jalan dan sekitarnya upaya menjaga keselamatan lalu lintas dan kekuatan perparasan. Saluran penangkap ditempatkan pada daerah puncak lereng galian untuk memotong aliran air permukaan dan air rembesan tanah. Tujuan saluran ini untuk menjaga penampungan yang berlebihan. Saluran drainase pada median tidak ada pertimbangan khusus yang diperlukan ketika median ditinggikan atau digunakan. Akan tetapi, permukaan harus ada kemiringan sehingga air tidak menggenang dan bisa berfungsi sebagai saluran. Berikut adalah gambar tipikal bentuk saluran samping dan lokasi, dan ada gambar tipikal saluran penangkap dan bantaran. Saluran bawah permukaan. Drainase bawah permukaan atau subsurface drains atau subdrain adalah untuk mengendalikan kadar kelembapan, perkerasan, dan material di bawahnya sebagai upaya untuk membantu menjaga kekuatan dan tingkat pelayanan perkerasan. Kelembapan ini bisa datang dari pertama, rembasan atau kenaikan kapiler air tanah. Kedua, rembasan dari genangan air hujan ke dalam timbunan atau perkerasan. 3. Rembasan dari akuifer atau aliran air tanah lainnya, misal mata air. Jenis-jenis saluran bawah permukaan. Pada gambar ada contoh gambar dari 4 tipe, dan ada kombinasi saluran perkerasan dan saluran air hujan, juga saluran formasi. Kedua sisi perkerasan di mana kemiringan melintangnya lebih landai dari 0,02 meter dalam pencapaian superelevasi. Sisi perkerasan yang tinggi di mana ada rembasan atau di mana air mungkin bisa masuk dari lereng perkerasan dengan lebar penuh. Saluran drainase atau perumahan yang bersebelahan jalan.
sambungan antara perkerasan existing dan pelebaran perkerasan di mana kedalaman perkerasan atau permeabilitas bisa menciptakan jebakan kelembapan. Kedua sisi perkerasan JBH, area, dan jalan arteri utama. Saluran pemutus bawah permukaan atau cut-off. Saluran pemutus bawah permukaan hendaknya dipertimbangkan untuk sepanjang kedua sisi galian di mana jalan diketahui berada di bawah muka air tanah, atau di mana aliran air tanah ditemukan saat konstruksi, atau di mana aliran air tanah diperkirakan akan terjadi pada musim hujan. Secara melintang pada daerah aliran air tanah manapun dan turunan jika diperlukan, saluran melintang dapat dipasang seperti pola tulang ikan jika diperlukan untuk mencapai kelandaian minimum. Berikut adalah gambar dari saluran bawah permukaan perkerasan melintang. Akses ke saluran bawah permukaan. Inlet atau outlet saluran bawah permukaan hendaknya berada di luar dari jalur lalu lintas. Jika inlet harus berada di bahu jalan agar menggunakan bak dengan penutup baja yang dapat dilindas lalu lintas. Inlet tidak boleh berada dalam posisi di mana memungkinkan air hujan masuk ke sistem drainase bawah permukaan. Berikut gambar typical flush-out riser-nya. Berikut adalah contoh atau gambar dari typical outlet saluran bawah permukaan. Dinding peredam bising. Dinding peredam suara biasanya diperlukan untuk jalan perkotaan. Ruang milik jalan. Rumija ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan rumaja dan ruang tambahan yang dapat difungsikan untuk keselamatan penggunaan jalan, dengan menyediakan ruang di mana kendaraan lepas kendali dapat kembali dikendalikan. Lebar jembatan. Jembatan umumnya merupakan bagian alinemen jalan yang mahal dan elemen geometrik jalan tertentu, seperti lengkung peralihan, dapat membuatnya semakin mahal jika tidak dipertimbangkan dengan hati-hati saat mendesain. Lebar badan jalan pada jembatan seyogianya sama dengan lebar badan jalan pada segmen jalan yang dihubungkannya ketika mengembangkan elemen jalan. Penampang melintang jembatan. Satu penampang melintang pada jembatan dan pada ruas jalan terutama pendekat jembatan hendaknya sama sehingga memberikan tingkat pelayanan dan konsisten sepanjang ruas jalan dan keselamatan. 2. Lebar lajur lalu lintas dan bahu jalan yang disediakan pada jembatan hendaknya tidak kurang dari lebar yang disediakan pada badan jalan di ruas jalan. Jika diperlukan, jembatan dibuat lebih lebar untuk menyediakan jalur pejalan kaki dengan curb pada jembatan dan off-road jika ada pejalan kaki. Lebar tambahan jika jembatan yang dibangun pada tikungan horizontal yang memerlukan pelebaran untuk memberi jarak pandang horizontal bebas dari barrier. Pelebaran tikungan yang memadai pada tikungan horizontal radius kecil. Geometrik horizontal pada jembatan. Prinsip berikut digunakan untuk alinemen horizontal yang melintasi struktur jembatan. A. Hindari ketidakmenerusan bentuk geometrik terutama pada badan jalan, termasuk transisi superelevasi jika memungkinkan. B. Sudut yang nyerong hendaknya tidak melebihi 35 derajat. C. Hindari radius tikungan di bawah 500 meter. D. Hindari bentang akhir yang pendek pada jembatan. E. Jika kelengkungan tidak terhindarkan, jembatan berada sepenuhnya di dalam lengkungan melingkar dan radiusnya sebesar mungkin dengan maksimum superelevasi 6%. F. Hindari menempatkan lengkung peralihan atau spiral atau jembatan. Desainer jalan agar mencari masukan dari ahli jembatan terkait dengan lokasi titik-titik singgung atau tangan. Superelevasi pada jembatan. Secara praktis, desainer agar mencoba menyediakan superelevasi yang konstan pada jembatan. Kondisi khusus bagi superelevasi yang diterapkan pada jembatan meliputi yaitu A. Superelevasi maksimum tidak melebihi besar dari 6%. B. Kemiringan melintang minimum mutlak pada struktur adalah 2% atau persyaratan drainase. C. Kelandaian maksimum pada struktur mengambil jumlah vektor kelandaian memanjang dan kemiringan melintang dipertimbangkan tidak melebihi 8%. D.
Perubahan kemiringan melintang pada struktur menciptakan kesulitan baik bagi desain dan konstruksi jembatan dan meningkatkan biaya, di mana kemiringan melintang atau superlepasi bervariasi pada jembatan adalah tak terhindarkan. Perubahan harusnya terjadi seragam dari satu ujung jembatan ke ujung lainnya. Geometrik vertikal pada jembatan. Geometrik aliran vertikal bisa berdampak besar terhadap desain strukturnya, khususnya jika dikombinasikan dengan geometrik horizontal yang sulit. Hal-hal ini perlu dipertimbangkan dalam desain, yaitu A. Hindari lengkung cekung pada struktur jembatan karena akan menciptakan titik rendah yang memerlukan untuk pembuangan air. B. Kelandaian vertikal minimum harus digunakan untuk memberikan drainase pada struktur jika terdapat pengaman jembatan atau karung. Jalur lambat atau frontage road. Jalur lambat melayani sejumlah fungsi tergantung pada jenis jalan arteri yang dilayaninya dan di daerah di sekitarnya. Jalur ini bisa digunakan untuk mengendalikan akses ke jalan arteri, melayani properti yang bersebelahan, dan sirkulasi lalu lintas tempat pada setiap sisi jalan arteri. Spesifikasi teknis jalur lambat adalah sebagai berikut. A. Jalur lambat digunakan pada kedua sisi jalan arteri, terdiri dari 2 atau lebih lajur di setiap arah. B. Umumnya, jalur lambat membentang paralel terhadap jalur lalu lintas dan bisa digeser menjauh dari persimpangan untuk efisiensi. Jalur lambat bisa terdiri dari 2 jalur atau lebih, dan satu arah di samping lajur lalu lintas di sebelahnya. Dan terakhir, jalur lambat tidak perlu menerus sepanjang seluruh luas jalan arteri. Gambar 55-67A menggambarkan penampang melintang pada jalan arteri berkecepatan rendah di daerah padat dengan bangunan yang ditinggikan paling kecil 1 meter dan akan lebih baik 1,20 meter. Jika bangunan yang ditinggikan diperlukan pemasangan rambu, maka lebarnya paling kecil 2 meter. Gambar 55-67B menunjukkan separator luar minimal bagi jalan arteri berkecepatan tinggi dan jalur lambat berkecepatan tinggi yang disarankan tidak dipasang rambu. Jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki disediakan pada lokasi-lokasi yang memiliki pergerakan pejalan kaki. Jalur pejalan kaki dapat ditempatkan di samping jalan setempat dan memiliki curb untuk memisahkannya dari jalur kendaraan. Untuk jalan dengan batas kecepatan yang lebih tinggi, jika jalur pejalan kaki diperlukan, maka harus terpisah dari jalur kendaraan oleh zona pembatas atau buffer zone atau pagar beton atau concrete barrier. Persimpangan. Untuk desain persimpangan, khususnya dalam penetapan tipe persimpangan sebidang, agar mengikuti MKJI DJBM tahun 1997. Desain geometrik persimpangan didasarkan oleh penetapan tipe persimpangan dan mempertimbangkan kelas jalan yang bersimpangan atau kendaraan desain, dan agar mengikuti panduan desain geometrik desain persimpangan yang berlaku JBM tahun 1951-1992. Persentase tinggi kecelakaan di jaringan jalan terjadi pada persimpangan, sehingga pemilihan jenis dan rancangan persimpangan yang paling sesuai memiliki potensial untuk memberikan kontribusi dalam pengurangan jumlah tabrakan. Untuk standar keamanan jalan, agar mengacu ke buku Rekayasa Keselamatan Jalan, buku 1, 2, 3, Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2012, dan Audit Keselamatan Jalan No. PDT-17-2005-B, Kementerian Pekerjaan Umum 2005. Pertimbangan lainnya. Desainer jalan perlu mengetahui jenis dan lokasi semua fitur perabotan jalan, termasuk alat-alat pengendali lalu lintas, rambu, dan landscape, karena mereka dapat mempengaruhi desain atau terpengaruh oleh desain persimpangan baru yang sedang dirancang. Marka jalan dan rambu lalu lintas di persimpangan. Marka jalan dan rambu lalu lintas ditempatkan pada persimpangan guna memperingatkan, mengatur, dan memandu lalu lintas, dan jumlah jenis peralatan yang digunakan bergantung pada pentingnya persimpangan tersebut pada jaringan jalan yang bersangkutan. Marka jalan dan rambu lalu lintas yang benar merupakan satu kesatuan dari persimpangan dan memberikan panduan bagi para pengguna jalan.
Pencahayaan jalan. Standar dan pedoman perencanaan pencahayaan jalan diuraikan pada spesifikasi penerangan di kawasan perkotaan RSNI No. S 101/2006 DJBM tahun 2006 dan pedoman keselamatan jalan DJBM tahun 2011. Penataan pencahayaan perlu memberikan tingkat cahaya tertinggi pada daerah-daerah kritis seperti misalnya A. Titik-titik pertemuan lalu lintas, misalnya penggabungan lajur, pemisahan lajur, penyeberangan, dan titik-titik masuk. B. Ujung median, pemisah atau separator dan pulau di tengah jalan. C. Tempat penyeberangan pejalan kaki, termasuk lajur lalu lintas yang mendekatinya, di mana pergerakan pelanggaran kemungkinan terjadi. Pemberhentian bus dan tempat-tempat di mana pejalan kaki berkumpul dalam area persimpangan tersebut. Landscape. Landscape dan penataan tampilan jalan perlu didesain sedemikian rupa sehingga mendukung tujuan keselamatan jalan. Tujuan keselamatan jalan akan menentukan di mana tanaman tepi jalan dan unsur-unsur landscape akan ditempatkan di daerah sekitar jalan. Di samping itu, benda-benda landscaping tidak boleh diletakkan di tempat yang dapat membatasi kemampuan pengemudi untuk membaca dan merespon marka jalan secara aman. Perlintasan jalan kereta api. Pada perlintasan jalan kereta api dengan jalan sebidang memiliki potensi tabrakan yang parah, dan jika memungkinkan, pembangunan perlintasan kereta api dengan jalan sebidang baru harus dihindari. Perlintasan kereta api dengan jalan sebidang existing harus dihilangkan, diperbaiki, atau perlintasan tidak sebidang jika mungkin. Jika hal ini tidak mungkin, pada bagian ini menguraikan pedoman geometrik untuk situasi tipikal yang timbul pada perlintasan kereta api dengan jalan sebidang. Jarak pandang perlintasan kereta api. Persyaratan jarak pandang untuk perlintasan kereta api tergantung pada bentuk pengaturan atau pengendalian. Bentuk-bentuk pengatur adalah A. Rambu terhenti, B. Lampu berkedip dengan pintu penghalang aktif. Jarak pandang segitiga. Jarak pandang sangat penting pada perlintasan kereta api yang dilengkapi rambu berhenti. Hubungan antara jarak pandang segitiga untuk rambu berhenti ditunjukkan pada gambar 5/68. Sudut pendekat perlintasan kereta api. Perlintasan miring mungkin diperlukan jika perlintasan ini adalah hasil dari jalan sejajar dengan jalan kereta api. Berubah dari satu sisi rel ke sisi lain dengan menggunakan tikungan horizontal balik untuk membuat perubahan. Selain membatasi sudut miring, A. Perlu memastikan bahwa radius tikungan cocok untuk kecepatan lingkungan perlintasan. B. Mungkin penting untuk mengubah geometrik pendekat jalan. C. Penting memperlambat kendaraan dan dapat berhenti sebelum perlintasan jalan kereta api untuk menghindari kecelakaan yang terjadi dari kendaraan dalam kontrol pada tikungan yang memiliki pengurangan kecepatan secara besar. Alinemen horizontal pada perlintasan kereta api. Pendekat dan jarak pandang perlintasan adalah fitur utama yang mempengaruhi keselamatan pada perlintasan jalan kereta api dengan jalan sebidang. Jarak pandang pendekat dianggap memadai jika daerah jarak pandang tak terhalang yang terdapat pada masing-masing pendekat seperti yang ditunjukkan pada gambar 5/68. Jarak pandang persilangan dianggap memadai jika terdapat daerah jarak pandang yang tidak terhalangi untuk masing-masing ruas yang mendekati dan pengemudi kendaraan yang berhenti pada posisi garis henti. Mendapatkan pandangan-pandangan yang jelas terhadap kereta mendekati pada jarak tertentu. Untuk tujuan menghitung jarak pandang segitiga, angka-angka berikut harus digunakan. A. Jarak dari mata pengemudi ke rel sementara terhenti adalah 5,0 meter. B. Ketinggian mata pengemudi di atas jalan adalah 1,1 meter. C. Ketinggian kereta di atas rel adalah 2,3 meter. Alinemen vertikal pada perlintasan kereta api. Pada perlintasan tinggi jalan kereta api adalah penting bahwa ketinggian permukaan jalan bertemu dengan ketinggian rel. Jika jalan adalah lurus pada perlintasan, maka kendaraan dapat diberikan perlintasan yang halus walau dengan kecepatan yang agak tinggi melalui perlintasan dengan ketentuan bahwa yaitu A. Kerataan permukaan jalan sesuai dengan perbedaan ketinggian jalan kereta dan variasi dari kemiringan perputaran jalan untuk menyesuaikan permukaan jalan kereta api tanpa memberikan kesulitan. B.
perubahan panjang kemiringan jalan atau tingkat rotasi adalah cukup memadai. Perataan permukaan jalan kereta api biasanya merupakan pengendalian pada jalan. Sebagai panduan umum, permukaan jalan antara kotak tidak boleh lebih tinggi dari 75 mm di atas, atau lebih dari 150 mm di bawah. Proyeksi atas pasangan jalan kereta api pada jarak 10 meter dari rel terdekat bisa dilihat dari gambar 572 di bawah ini. Tikungan jalan pada perlintasan jalan kereta api. Jika jalan menikung, dianjurkan bahwa tikungan tetap dirancang sesuai dengan elemen desain geometrik. Dalam hal ini, superelevasi dari tikungan di jalan kereta api tersebut harus dimodifikasi agar sesuai dengan permukaan jalan rel dengan transisi yang sesuai dalam tikungan. Pada tikungan jalan yaitu A. Perbedaan antara superelevasi desain dari tikungan dan superelevasi dari jalan rel tidak boleh lebih besar dari nilai maksimum yang diberikan dalam tabel 565. B. Nilai koefisien hambatan samping untuk mengurangi superelevasi pada tikungan dihitung pada jalan rel untuk kecepatan desain tidak boleh lebih besar dari nilai maksimum yang diizinkan. C. Umumnya, superelevasi pada tikungan harus diinginkan tidak nol. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan sampai slide terakhir. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau ada beberapa hal yang kurang dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.